Jadi kalau misalnya bisa dibilang bahwa saya hanya nantinya ketika misalnya nih ada rencana kawasan industri misalnya ya 20 tahun mendatang, ternyata di kawasan industri tersebut kawasan resapan air misalnya. Nah, itu KLHS nanti akan masuk menjadi pencegahannya seperti apa, adaptasinya seperti apa, apakah misalnya perlu rambu-rambu kah atau perlu metode atau teknologi yang misalnya memang bisa mengadaptasi ataupun meminimalisir dampaknya. Nah, KLHS Warteg Bogor. Warteg Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Tria di Warteg Bogor, Warung Tegar Beriman, podcastnya Bapedalitbang Kabupaten Bogor. Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk instant planner semua yang ada di rumah. Dan di hari ini juga kita kedatangan bintang tamu yang spesial, luar biasa. Kita akan membahas tentang penyusunan rencana tata ruang wilayah. Nah, di sini kita sudah ada yang pertama Bapak Andi Siparmata, Ketua IAP atau Ikatan Ahli Perencanaan Nasional. Bapak Andi, apa kabar Pak? Baik, selamat siang. Terima kasih atas undangannya. Iya, terima kasih atas kehadirannya juga. Kemudian yang kedua ada Ibu Yanti, dosen prodi Penataan Wilayah Kota Universitas Pakuan, sekaligus tim leader revisi RT/RW Kabupaten Bogor. Ya. Ibu Yanti selamat datang. Terima kasih. Kemudian yang ketiga kita ada Ibu Hilda, ahli lingkungan penyusunan KLHS atau kajian lingkungan hidup strategis RT/RW. Selamat datang Ibu. Selamat datang, Mbak. Iya, terima kasih. Selain itu kita juga ada wajah yang tidak asing. Ada Bapak Dito, Subkoordinator Pengendalian Evaluasi dan Sinergitas Infrastruktur Kewilayahan bidang IPW Bapedalitbang Kabupaten Bogor. Selamat siang, hai Instant Planner. Halo Instant Planners. Nah, pada kesempatan hari ini saya dan Pak Dito akan tanya-tanya ketiga narasumber kita ini tentang penyusunan rencana tata ruang wilayah. Ya Pak Dito ya. Iya, jadi memang kita kan lagi sekarang ini Bapedalitbang itu lagi sedang menyusun revisi rencana tata ruang wilayah atau biasa ini beda nih dengan RT atau RW. Bukan rukun tetangga, rukun warga, tapi RT/RW itu rencana tata ruang wilayah. Pasti kan nih Instant Planner banyak bertanya-tanya ya, apa sih RT/RW itu, bagaimana sih, apa sih namanya tata ruang. Nah ini kebetulan nih hadir nih narasumber-narasumber yang hebat-hebat. Nah, langsung gitu dari profesinya masing-masing, dari dari kampus juga ada. Nah, jadi kita perlu konfirmasi nanti gitu ya. Ya, saya juga nggak tahu nih Pak RT/RW. Nah itu makanya, jadi kita harus tanya nih sama ahlinya ya. Bener. Sebelum Pak Dito nanya yang lebih susah tentang RT/RW ini, mendingan saya dulu yang nanya. Oh boleh. Jadi sebenarnya Silakan. Bapak Ibu RT/RW yang dibahas di sini tuh apa sih? Gitu bisa minta tolong dijelasin. Nah ini dari Pak Andi dulu atau dari Bu Yanti dulu nih? Saya pikir dari Bu Yanti dulu ya. Oke. Sebagai tim leader penyusunan RT/RW. Silakan Bu Yanti. Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini soalnya saya harus bisa menjelaskan untuk mahasiswa dan untuk umum. Beda. Iya. Untuk saya untuk umum ya Bu. Belum aja ya. Jadi kegiatan tentang perencanaan RT/RW. Tentang apa itu RT/RW deh? Oh ya, nah, oke. paling sederhana. Ya RT/RW itu seperti yang tadi dijelaskan, bukan RT 1 RW 9 ya. Tapi singkatan dari rencana tata ruang wilayah ya, RT/RW. Nah, kita tahu bahwa ruang itu sangat terbatas ya, ruang terbatas, sehingga harus kita perlakukan dengan seadil mungkin gitu kan ya, sehingga kita ya sebagai penghuni ya yang di ruang itu bisa mendapatkan ruang yang nyaman, aman, nyaman, berkelanjutan dan produktif. Nah, jadi itu tujuannya.
Nah, RT RW itu kita membuat memanfaatkan atau mengalokasikan ruang yang sangat terbatas itu di suatu wilayah, bisa wilayah nasional, kemudian kabupaten, jadi ada hierarkinya. Nah, saat ini di Kabupaten Bogor kita sedang menyusun rencana tata ruang wilayah kabupaten. Jadi Kabupaten Bogor itu kita akan alokasikan ruang sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Kabupaten Bogor dan juga Provinsi Jawa Barat dan juga Indonesia, agar memberikan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Mungkin itu yang paling utama ya. Gitu. Gimana? Udah punya gambaran belum nih Tria? Udah ada Gambaran-bayangan sedikit ya. Iya. Tapi kita nanti akan nanya lebih dalam nih. Pertama mungkin saya ke Pak Andi dulu ya. Sebagai Ketua Ikatan Ahli Perencanaan, nih apa sih maksudnya ada kaitannya antara RT RW dengan keprofesian perencanaan wilayah dan perencanaannya ini perencanaan wilayah dan kota kan ya pasti ya kan gitu. Mungkin bisa dijelaskan mungkin Pak Andi. Ya, tadi seperti yang telah dijelaskan oleh Bu Yanti, bahwa ruang itu kan terbatas. Jadi untuk bisa mengoptimalkan pemanfaatannya, kita perlu satu rencana. Bahkan kita bisa membuat satu rekayasa ruang ya, agar tadi kebutuhan masyarakat, tidak hanya generasi sekarang, tapi generasi ke depan bisa dipenuhi gitu. Nah, untuk itu diperlukan satu keahlian khusus gitu ya. Nah, bayangkan saja kalau teman-teman mau bangun rumah, mau rumahnya tanahnya misalnya 100 meter persegi, mau rumahnya untuk 3 anggota keluarga, kan misalnya bisa saja hire seorang arsitek, merancang bangunan, lalu di dalamnya ada manggil desain interior. Nah sama, ini kalau satu wilayah, satu kota, ingin agar wilayahnya optimal, pemanfaatan sumber daya alamnya, berlanjut lingkungannya tadi, maka dimintalah jasa dari si perencana wilayah dan kota ini. Nah, IAP sendiri sudah berdiri sejak tahun 1971, punya sekitar 1.200 perencana yang bersertifikat, tersebar di 34 provinsi dan 3 yang sekarang akan menjadi pengurus provinsi, jadi total nanti 33. Dan IAP itu umumnya anggotanya dari lulusan planologi atau PWK, baik S1 atau S2 atau S3. Misalnya nih ada yang S1-nya bukan PWK, S2-nya melanjutkan di kampusnya Bu Yanti atau di kampus UI atau di kampus manapun yang ada PWK-nya, itu juga bisa menjadi bagian dari organisasi profesi IAP. Nah, semenjak Undang-Undang Cipta Kerja, profesi ini semakin dibutuhkan dalam hal kita juga menyusun rencana tata ruang yang berbasis digital. Jadi nanti teman-teman mungkin bisa mengakses berbagai produk tata ruang berbasiskan website, dan juga teman-teman di Kabupaten Bogor bisa memberikan input informasi gitu ya nanti di dalam proses perencanaan ini. Nah itu yang diharapkan anggota kami juga bisa semakin proaktif menjaring masukan-masukan dari masyarakat, tapi sekaligus juga memberikan edukasi gitu ya. Tidak semua lahan kita bisa dimanfaatkan, digarap gitu ya. Ada ketentuannya, ada kriterianya. Untuk apa? Bukan untuk menghambat mereka yang mau berusaha, tapi untuk memastikan usaha mereka berkelanjutan. Jangan asal 1 tahun bisa berusaha terus besok usahanya sudah nggak ada, karena tadi kita juga sudah memberikan informasi-informasi tersebut. Nah, proses ini yang nanti menurut saya akan terus dilaksanakan, baik di Indonesia secara umum, kita juga terus melakukan approach terhadap digitalisasi perencanaan ini, dan tentu saja nanti di Kabupaten Bogor ya, melalui Bu Yanti dan teman-teman. Begitu. Iya, jadi memang sekaligus nih wadah, jadi kita kan seperti tahu ya, jadi kita tadi sudah jelaskan rencana tata ruang wilayah itu adalah dokumen yang memang menjamin memberikan kepastian ya terhadap investasi. Jadi memang
Dan itu perlu disusun dengan keprofesian yang baik, begitu ya Pak Andi ya. Betul. Nah, ada ilmunya sendiri. Jadi mungkin nanti kalau insan planner juga tertarik mengetahui lebih lanjut tentang apa itu namanya tata ruang, nah, nanti kita coba tanya ke Bu Yanti nih, kira-kira apa aja sih yang dipelajari kalau di ilmu perencanaan wilayah dan kota. Jadi ini mumpung nih, karena kan banyak juga yang nggak tahu ya. Jadi kalau misalnya mau nanti insan-insan planner nih yang tertarik misalnya untuk menjadi penata ruang atau misalnya mempelajari ilmu perencanaan wilayah dan kota, nah itu kira-kira apa aja sih yang dipelajari mungkin? Ya. Baik, dari penjelasannya Pak Andi cukup lengkap ya. Ternyata memang profesi perencanaan tata ruang itu dibutuhkan ya. Jadi suatu wilayah itu kan harus berkembang ya. Suatu masyarakat juga dia ingin kehidupan lebih baik, jadi punya cita-cita ya, punya punya visi ke depan yang lebih baik. Nah itu untuk pribadi. Nah untuk wilayah juga seperti itu kan. Nah dengan misalnya pengembangan wilayah. Nah salah satu pendekatan untuk kita melakukan wilayah itu berkembang adalah dengan pendekatan penataan ruang. Nah penataan ruang. Itu ruang itu terbatas sehingga diperlukan suatu rekayasa ya Pak ya, rekayasa atau analisa itu. Nah disitulah kita sebagai seorang perencana mempelajarinya. Nah bahwa ruang itu mencakup semua kehidupan makhluk hidup ya kan, ruang itu adalah suatu ruang, bukan room ya, ini ruang yang ada batasnya, kemudian ada kehidupan, ada kegiatan ya kan. Kemudian kehidupan dan kegiatan tersebut juga akan bertumbuh ya kan. Nah bertumbuh itu bisa dalam jumlahnya, jenisnya, kebutuhan ruang juga akan bertambah. Nah itu kita mempelajari seperti itu, sehingga dalam ilmu perencanaan tata ruang kita tidak hanya belajar tentang ruangnya saja, tapi kita juga belajar tentang masyarakatnya ya, sosial, kemudian juga ekonomi ya. Kemudian juga fisik dan lingkungannya. Sehingga kalau kita belajar perencanaan wilayah dan kota itu ya belajar ekonominya agar ruang atau wilayah tersebut bisa bertumbuh produktif. Kita juga belajar fisiknya agar dia berkelanjutan ya, tadi juga dijelaskan Pak Andi. Kemudian kita belajar juga masyarakatnya, karena masyarakat itu kan berkembang juga kan, beranak pinak gitu kan. Nah itu justru jadi dasar. Jadi untuk itu mata kuliah atau kegiatan pembelajaran di perencanaan wilayah dan kota itu eksaktanya ada, kemudian juga sosialnya ada, kemudian artnya juga ada ya Pak. Karena kita juga harus menempatkan ruang, kemudian agar dia nyaman itu kan harus ada sesuatu sentuhan seninya gitu. Jadi multi science lah, multi ilmu gitu. Jadi jangan khawatir nih, aduh saya dari IPS atau aduh saya ini, itu kita bisa pelajari gitu. Kemudian yang paling penting adalah kita juga harus belajar, kita juga harus kan mengakomodir keinginan kan, keinginan si masyarakat tersebut. Nah itu juga kita harus ada jiwa sosial, berinteraksi itu. Jadi menarik sebenarnya nanti ya. Menarik sekali ya. Menarik ya Pak Dito, ternyata banyak banget faktor-faktor di dalam menyusun rencana tata ruang itu, dan itu justru perlu orang-orang yang memang harus kompeten, yang punya sense untuk menyusun, membagi ruang-ruang itu. Ya kan seperti ini anak ya arsitek juga kan, kita bagaimana menempatkan tempat duduk, kemudian kita lingkupnya adalah wilayah yang lebih luas, kota gitu kan, lebih luas gitu. Menarik ya. Nanti produknya juga nanti spasial ya kan, ruang petanya itu kan, spasial diwujudkan dimana dalam permukiman, di mana industrinya, diwujudkan dalam bentuk spasial. Nah jadi tata ruang itu produknya adalah RT RW itu salah satu produknya adalah rencana pola ruang dan rencana struktur ruang. Nanti kita full color kok ya Pak ya. Kalau yang senang warna-warna juga itu. Jadi tadi Bu Yanti sudah ngungkit-ngungkit nih, juga mempelajari fisik
dan keberlanjutan Iya, lingkungan. berlanjutan, Nah, ini kebetulan ya. juga hadir juga Bu Hilda nih, ahli lingkungan yang menyusun KLHS. Saya nanya dulu deh ke Bu Hilda, Ya. apa sih KLHS nih? Nah, ini kan kajian lingkungan hidup strategis nih apa gitu? Terus apa hubungannya dengan RT RW? Iya. Kalau misalnya tadi kan cerita nih Pak Andi sama Bu Yanti cerita tentang rencana-rencana. Nah, KLHS ini instrumen pencegahannya. Jadi sebagai instrumen pencegahan kerusakan lingkungan hidup, yang mana KLHS nantinya akan ada rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif. Jadi kita tidak hanya melibatkan organisasi perangkat daerah saja, tapi kita juga butuh masukan dan juga curah pendapat dari kewilayahan, dari perwakilan komunitas, perwakilan badan usaha dan semua yang memang menjadi pemangku kepentingan yang nantinya akan ada di dalam rencana tata ruang. Jadi kalau misalnya bisa dibilang bahwa saya hanya nantinya ketika misalnya nih ada rencana kawasan industri misalnya ya 20 tahun mendatang, ternyata di kawasan industri tersebut kawasan resapan air misalnya. Nah, itu KLHS nanti akan masuk menjadi pencegahannya seperti apa, adaptasinya seperti apa, apakah misalnya perlu rambu-rambu kah atau perlu metode atau teknologi yang misalnya memang bisa mengadaptasi ataupun meminimalisir dampaknya. Nah, KLHS masuk di sana. Oke, jadi KLHS itu menjawab itu ya. Jadi apa yang kita rencanakan, ada istilahnya namanya kebijakan, rencana dan program. Betul Nah, itu yang dinilai di KLHS. Nah, itu. Saya juga pengen ini nih, kan karena kita sekarang lagi posisinya lagi revisi RT RW Kabupaten Bogor gitu. Kebetulan Bapeda Litbang nih, Kabupaten Litbang itu lagi istilahnya sebagai leading sektor gitu untuk mengawal revisi rencana tata ruang. Mungkin boleh ini nggak kira-kira ke Pak Andi nih, kira-kira nyusun revisi RT RW Kabupaten Bogor kan selalu bilang nih Kabupaten Bogor nih penyumbang banjir terus nih kan isunya selalu seperti itu ya. Kira-kira dalam menyusun rencana tata ruang nih kalau ini masukannya secara keprofesian seperti apa nih? Harus disusun seperti apa? Ya. Jadi begini, pertama itu semua daerah itu punya peran dan fungsi gitu ya. Jadi dalam konteks Jabodetabek misalnya, Kabupaten Bogor itu bukan hanya penyangga kalau menurut saya, tapi juga sebagai balancing ya dari ketertarikan semua terhadap Jakarta. Nah, terkait dengan peran tadi, di sini kita kemudian harus berani mengusulkan apa sih Bogor ke depan itu gitu ya. Nah, Bogor ke depan itu 20 tahun gitu. Jadi bayangkan nanti 2042 ya, hampir Indonesia udah mau 100 tahun. Mau apa gitu Kabupaten Bogor. Nah, apa yang kita kontribusikan? Pertama dari sisi lingkungan udah pasti ya. Di lingkungan tadi sudah dijelaskan Kabupaten Bogor ini punya aset biodiversitas apa. Itu dulu diamankan. Ada taman nasional, taman wisata alam, apapun, hutan lindung dan segala macam itu dulu diamankan. Nah, ketika itu sudah diamankan, ada nggak yang harus kita pulihkan atau ada yang harus kita lestarikan di situ ya. Nah, di situ jangan khawatir, selalu ada fungsi ekonomi sebenarnya. Tetapi prinsip-prinsip dan metodologi pelaksanaan kegiatan ekonominya harus berprinsip pada tadi ada ekonomi konservasi atau ada ekonomi hijau namanya ya. Nah, itu yang nanti dieksekusi oleh sektor-sektor. Misalnya DLH atau Dinas PU ya, kalau mau bangun di situ ya harus memenuhi prinsip-prinsip hijau dan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Nah, kalau itu sudah aman, nah mana lagi yang harus kita tambahkan ya. Karena at the end ruang yang berkualitas itu kan yang membuat nyaman itu misalnya Bogor itu dari sisi tutupan lahan tidak menjadi tempat yang udaranya panas ya, karena orang kan dulu mencari ke atas ke puncak karena dingin kan. Iya. Dulu katanya nggak ada nyamuk di puncak. Kenapa? Karena nyamuknya nggak bawa jaket, kedinginan kan. Nah sekarang mungkin sudah mulai ada nyamuk karena suhunya sudah membuat nyamuk nggak perlu jaket itu bisa survive. Nah upaya-upaya mendinginkan itu nggak bisa hanya pakai AC di tempat kita masing-masing kan, harus alam. Nah itulah makanya kita mengajak masyarakat untuk
apa yang harus kembali fungsinya. Nah setelah itu baru kita bicara kepentingan sosial. Tadi Bu Yanti sudah menyebutkan ada berapa sih orang desa di Kabupaten Bogor ini. Jangan melihat orang kotanya saja, tapi bagaimana orang desa itu juga bisa naik kesejahteraannya melalui ruang-ruang yang kita siapkan untuk mereka berproduksi gitu ya. Apalagi dengan kehadiran teknologi digital kan, sudah ada Smart Village program pemerintah gitu ya. Jadi masyarakat bisa mengakses pasar digital, masyarakat desa ya, dengan jadi dia mau jualan apa sudah bisa langsung memakai platform aplikasi e-commerce atau apapun yang sudah ada di digital, tinggal mereka di empower gitu. Nah baru kita bicara ekonomi daerahnya. Jadi saya lebih melihat Kabupaten Bogor punya peran yang lebih ya daripada hanya sekedar supporting Jakarta. Nah, kalau banjir itu harus ditangani secara holistik memang ya. Jadi Bogor walaupun nanti banyak ruang terbuka hijaunya, banyak keserapannya, jangan khawatir tidak ada kegiatan ekonominya. Gitu yang paling penting. Cuma memang pengusaha-pengusaha dan masyarakat sudah mulai kita arahkan usaha-usaha apa yang cocok dengan karakteristik Bogor kayak sekarang. Itu sih masukan saya. Tapi tentu nanti dalam prosesnya akan ada masyarakat ya di tata ruang tuh nanti Bu Yanti bisa kasih tuh mana yang boleh bersyarat gitu ya. Jadi ada syarat-syarat khusus nih. Mau bangun di taman wisata alam harus ada syarat-syarat khususnya. Misalnya nggak boleh jalannya aspal atau nggak boleh apa, nanti ada kriterianya dibuatkan dalam satu safeguard, satu petunjuk pemakaiannya. Nah, yang kedua ada terbatas. Jadi skalanya nggak bisa gede-gede ya, kecil boleh tapi kecil ya. Itu harus dipahami semua. Jangan mau maksa. Kalau semua maksa, coba saya mau maksa rumah saya gede, Bu Yanti juga gede. Terus di mana ada tamu, di mana ada jalan kan kira-kira gitu. Nah, untuk semuanya bisa dalam satu keteraturan dibutuhkan rencana tata ruang wilayah tadi. Jadi Bu Yanti dan teman-teman memastikan tempat untuk semua kegiatan bisa masuk dan semua pada tempatnya. Jadi jangan ada yang salah kamar gitu ya. Soalnya industri di tempat resapan air, nah itu namanya salah kamar. Kalau sudah salah kamar kan urusannya bisa panjang, ya kan? Jadi itu yang kita mau pastikan melalui rencana tata. Gitu Dito. Iya, jadi menarik ya. Jadi apa tadi yang disampaikan bahwa nih kan pandangan dari Pak Andi nih selaku praktisi gitu ya. Ini saya mau ke Bu Yanti nih. Sekaligus sebagai warga Bogor ya, walaupun kota Bogor. Tapi masih kesatuan ya Bogor, kabupaten dan kabupaten. Kira-kira nih revisi RT RW ini yang paling paling dirasakan perlu harus sebagai warga Bogor gitu ya, yang perlu diatur kembali itu apa sih kira-kira? Dan kira-kira isunya apa sih? Ya, baik. Selain yang tadi nyumbang banjir, kemacetan, gitu. Baik, saya sebagai warga Bogor ya, awam yang merasakan berkehidupan, berkegiatan ya kan, menghirup oksigen di sini ya kan, bergerak seperti itu. Begini, jadi Kabupaten Bogor dan Kota Bogor itu ya memang nyaman lah gitu kan, untuk menjadi tempat tinggal. Tapi karena berkembang kemudian cepat ya kan karena memang dari luar, kemudian juga tumbuh ekonomi cepat, sehingga ruang-ruang yang untuk berkegiatan tersebut kadang-kadang bukan tidak terkendali ya, tidak beraturan gitu. Padahal kan seperti kita tahu bahwa setiap kegiatan itu punya karakteristik sendiri ya kan, industri juga punya kegiatan sendiri, perumahan juga punya kegiatan sendiri. Jadi lokasi setiap kegiatan itu sangat spesifik gitu. Nah karena ini menurut saya RT RW Kabupaten Bogor itu dalam tanda petik ya
tertinggal sebenarnya ya dengan kemajuan pemerintahan, sedangkan di RT RW itu memang harus sudah direvisi yang bisa mengakomodir ya kecepatan pertumbuhan dari kota Kabupaten Bogor itu. Nah, di situ kita harus membenahi gitu. Nah, selain itu juga kita harus punya visi ke depan dong. Ibu Bupati juga punya visi ke depan. Kemudian setiap warga Bogor juga punya visi kan. Saya ingin tempat tinggal saya tuh smart ya Pak, jadi harus lebih maju gitu. Nah, itu juga harus dimasukkan dalam kegiatan revisi ini. Jadi yang pertama adalah kita harus mengalokasi lokasi yang sudah terlanjur cepat tapi ketinggalan dari rencana. Terus ketiga, kita harus menampung juga atau mengakomodir juga untuk kegiatan ke depan 20 tahun ke depan ya Pak ya. Itu betul. Saya yakin bisa Kabupaten Bogor bisa lebih baik lagi karena setiap warga Kota Bogor tuh punya cita-cita yang sama ya, ingin hidup lebih baik lagi, lebih sehat, lebih terutama untuk anak cucu kan. Iya, betul Bu. Itu mungkin yang saya sih kalau saya sebagai warga Bogor ya Bu ya, saya selalu air Bu. Di Bogor itu namanya air itu baik air yang dari hujan sampai yang air di bawah tanah itu kualitasnya nomor 1 di Jabodetabek. Iya betul. Jadi itu yang perlu diamankan. Air. Seger ya Pak ya. Nggak ada bau-bau. Terlepas nanti udara dan lain-lain ya, tapi saya masih sampai sekarang itu yang wanti-wanti selalu tuh air gitu. Tapi saya mau ke Bu Hilda nih, Kata tadi udah ngobrolin kaitan masalah isu-isu yang ada nih. Kira-kira nih dari aspek lingkungan nih, hal apa sih yang memang perlu menjadi catatan serius yang perlu diperhatikan ya, yang seringkali terlupakan untuk yang dilihat gitu dari aspek lingkungan ini kadang-kadang. Aspek lingkungan kadang-kadang jadi urutan keberapa? Itu kadang-kadang gitu. Jadi mungkin harus atau cuma jadi pemanis misalnya. Ya, itu. Nah, kalau di lingkungan sih kebetulan kan untuk KLHS itu sendiri sebenarnya sudah melaksanakan konsultasi publik. Nah, kemarin kita dapat informasi banyak dari para pemangku kepentingan, baik itu komunitas dan lain-lain gitu ya. Ketika sudah dijaring, banyak hal yang memang perlu diperhatikan. Salah satu isu yang banyak juga masuk adalah alih fungsi lahan dan konflik lahan, ada terkait dengan kerentanan perubahan iklim, ada kuantitas dan juga kualitas penurunan kualitas air bersih gitu. Ternyata ada di beberapa wilayah sudah dirasakan gitu. Mungkin dibanding 5 tahun yang lalu, mungkin misalnya ketika masyarakat tinggal di suatu lokasi di Kabupaten Bogor, ternyata sekarang mengalami penurunan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita pada saat nanti merencanakan di dalam revisi RT RW ini mesti memastikan pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam suatu rencana atau kebijakan dan juga programnya, sehingga yang perlu diperhatikan lagi dilihat dari kajian daya dukung daya tampungnya seperti apa, dampak resiko lingkungan seperti apa, lalu keanekaragaman hayati tadi Pak Andi sudah menyentil nih gitu. Di Bogor ini kita punya taman nasional, punya taman wisata alam yang pasti biodiversity-nya pasti banyak banget gitu dan perlu kita jaga untuk itu gitu. Lalu kita juga mesti lihat dari efisiensi sumber daya alamnya. Perlu berapa banyak sih gitu ketika misalnya nanti akan ada industri, pemukiman, perkantoran dan lain-lain gitu. Area-area terbangun, kita punya nggak sih sumber daya alamnya di Bogor itu sendiri gitu? Atau memang kita mesti mengambil dari wilayah luar Bogor. Nah, seperti apa nantinya efisiensi ke tata air dan banjirnya. Tadi sudah disinggung juga, ternyata kan ada wilayah yang berbatasan juga nih gitu dengan Kabupaten Bogor. Apa ada dampaknya nggak sih ke yang sebelah-sebelah gitu. Nah, kita mesti memperkirakan itu. Termasuk lagi tentang perubahan iklimnya. Bagaimana nantinya perkiraan setelah rencana ke depan, apakah memang nanti kita akan lebih rentan misalnya yang asalnya kerentanannya sedang menjadi tinggi misalnya nih beberapa desa ataupun kelurahan di Kabupaten Bogor ada 4 yang sudah kerentanannya cukup tinggi berdasarkan sistem informasi data indeks kerentanan. Nah, itu juga mesti diantisipasi dari sekarang sehingga perlunya integrasi antara dokumen kajian lingkungan hidup strategis dan juga revisi RT RW perlu berjalan beriringan. Betul banget. Jadi itu ya, jadi apa? Udah sebelahan kita. Jadi udah langsung diparalelin gitu ya. Jadi memang
insan planner nggak perlu khawatir gitu ya. Dalam penyusunan RT RW itu kalau misalnya khawatir misalnya wah nyusun RT RW nanti bagaimana hanya mikirin ekonominya saja nanti. Nah, itu semua sudah dikawal gitu ya secara prosedural, secara aturan, secara kebijakan itu. Jadi penyusun RT RW itu harus dikawal dengan KLHS. Jadi Kan satu tadi faktor-faktornya juga udah disebutin. Iya, banyak Banget faktor. yang diperhatiin ternyata. Jadi nggak betul. sembarangan, jangan mikir jelek-jeleknya aja. Iya gitu. gitu. Jadi memang prosesnya proses yang panjang tapi memang harus semuanya dilibatkan gitu. Iya, betul. Tria mungkin ada yang mau nanya sesuatu gitu atau? Saya lebih ke tercengang sih, Pak. Oh gitu ya. Gitu, Pak. Jadi memang ini mungkin sambil ini ya saya minta mungkin harapan deh. Harapan dari Bapak Ibu semua. Kira-kira tata ruang wilayah Kabupaten Bogor tuh harus gimana gitu, idealnya gitu harapannya dalam penyusunan ataupun mungkin nanti kedepannya RT RW mau gimana. Dari Pak Andi dulu mungkin kira-kira pesannya apa sih nanti biar jadi catatan juga buat kita di Bapeda. Ya tentu Kabupaten Bogor tadi ya selain bagian dari Jabodetabek itu Kabupaten Bogor tuh harus punya diferensiasi ya. Dia itu harapannya ke depan itu dia punya kekhasan. Ya. Nah kekhasan inilah yang harusnya optimalkan melalui penataan ruangnya. Tadi kita sudah tahu banyak sekali aset-aset alam yang bisa kita create gitu untuk menjadi satu peluang ekonomi. Tetapi jangan sampai seperti sekarang nih, kalau weekend mau ke Bogor macet gitu ya. Jadi meng-create ekonomi itu bukan menimbulkan cost lagi kan, karena macet itu kan juga biaya. Nah harapannya ke depan tentu semua yang ingin mengakses destinasi wisata yang ada di Bogor itu bisa nyaman juga. Nah yang kedua jangan lupa harapan ini saya sampaikan Bogor itu investasinya besar sekali dari sektor industri, dari sektor permukiman ya, karena bayangkan 10 juta populasi di Jakarta, sharingnya kan juga ada dari Kabupaten Bogor kan, selain berbagi dengan Depok dan Tangerang Selatan. Nah jadi menurut saya pemain-pemain besar, pemanfaat ruang itu harus mau membuka diri bersinergi satu sama lain ya. Melalui proses tata ruang ini kami mengharapkan datanglah, sampaikanlah apa yang menjadi rencana bisnis ke depannya sehingga nanti di dalam rencana kita bisa menyiapkan struktur ruangnya tadi yang dibilang Bu Yanti. Kalau rumahnya untuk 3 lantai, struktur bangunannya pasti beda kan dengan yang rumah 1 lantai ya kan. Nah, kita perlu tahu supaya struktur ruang yang kita siapkan 20 tahun ke depan mampu mengakomodir tadi dari kepentingan industri, permukiman, dan juga selain industri dan permukiman juga kita kan juga menjadi tempat wisata, tempat pelajar gitu ya. Dan menurut saya itu yang harus dipastikan karena tidak semua tempat di Bogor itu bisa dimanfaatkan secara bebas ya, harus ada tadi syarat kayak itu loh, pulsa handphone, syarat dan ketentuan berlaku ya. Jadi ada daerah Megamendung misalnya yang resapan, banyak sekali daerah-daerah yang sensitif terhadap lingkungan. Harapan kami betul-betul bisa teman-teman yang sudah punya izin di sana, punya hak, punya lahan di sana harus menyadari betul tempat itu apa, dan harapannya mau bersinergi lah satu sama lain sehingga nanti dokumen rencana tata ruang ini bisa menjadi dokumen bersama semua pihak, bukan hanya kepentingan pemerintah tapi kepentingan masyarakat dan juga dunia usaha. Karena itu yang sulit mencari keseimbangan itu, tapi dalam perjalanan nanti berproseslah ini gitu ya. Yang penting kita harus terbuka satu sama lain, semuanya demi Bogor yang tadi harus dicari kekhasannya. Dan mudah-mudahan Bogor bisa terus berkelanjutan baik dari sisi ekonomi maupun juga dari sisi lingkungan dan sosialnya. Begitu. Oke, Terima kasih. baik Pak Andi. Mungkin lanjut ke Bu Yanti, mangga mungkin kira-kira apa nih? Ya, terima kasih. Yang pasti
saya menginginkan bahwa Bogor, Kabupaten Bogor ya, bertumbuh dan berkembang sesuai dengan posisi dan peran serta potensi ya, competitive advantage dan comparative advantage yang dimiliki. Nah itu tugas saya nih ya kan sebagai penyusun RT RW akan memunculkan. Nah sehingga apa yang dijadi cita-cita Kabupaten Bogor, masyarakatnya, kemudian semua stakeholder itu bisa terangkum ya, data terwujud dalam dokumen itu. Nah kita tahu bahwa dokumen itu kan ada prosesnya. Dalam prosesnya itu saya harapkan masyarakat Bogor itu berperan ya kan berperan. Tadi juga Pak Andi, jadi dalam penyusunan RT RW ada partisipasi masyarakatnya, dan itu kita sama-sama sesuai dengan potensi yang dimiliki, kemudian partisipasi masyarakat, dan sehingga RT RW itu menjadi satu komitmen bersama gitu ya. Jadi bukan hanya milik Pak Dito aja gitu kan, atau bukan hanya milik saya yang menyusun gitu, tidak. Tapi itu nanti perlu kita sosialisasikan. Nah kemudian kita tahu bahwa Kabupaten Bogor sangat luas ya. Kemudian juga sangat beragam. Nah, sehingga dalam RT RW itu kita akan mencoba mengalokasi lokasi ya tadi istilahnya itu kan, setiap ruang yang ada itu sesuai dengan perannya masing-masing ya kan, perannya masing-masing, dan insya Allah dengan setiap ruang, kemudian setiap masyarakatnya, kemudian setiap sumber daya yang ada sudah menjalankan sesuai dengan apa yang peranannya. Insya Allah ini Kabupaten Bogor akan mencapai yang dicita-citakan 20 tahun ke depan itu terwujud begitu. Nah, yang cita-citakan ini nanti kita harus di proses penyusunan RT RW itu kita gali ya kan, kita gali ya kan. Nah, sama itu. Nanti mungkin ada beberapa konflik ya, karena memang kita dalam satu rumah aja, karena anak bungsu pengen deket kamar ibunya gitu kan. Nah, nanti juga dalam wilayah itu juga kita harus meminimalkan konflik gitu ya. Dan itu kita sepakati gitu kan bersama. 20 tahun ke depan kita akan terwujud insya Allah untuk anak cucu kita ya Pak Andi ya. Dan juga saya ingatkan juga tadi mengenai kekhususan itu ya Pak Andi ya. Kita wilayah region Jabodetabek jangan begini, sebelah kabupaten sebelah punya ini, saya juga punya ini, jangan. Nanti saya akan coba Pak Andi, mohon nih bantuannya juga spesifik ya, yang khasnya gitu loh. Jangan meniru, meniru boleh gitu, tapi kita mengisi kekosongannya gitu kan. Itu kita coba nanti saya belum nemu sih, tapi yang pasti sih yaitu dari posisi dan lingkungannya ya kan, kemudian juga dari ekonominya, kemudian juga udara yang banyak lah, kemudian juga dari biodiversity-nya bisa kita munculkan. Itu nanti biasanya dan harus itu di dalam RT RW harus muncul gitu. Itu aja mungkin saya. Kira-kira nih, nah ini yang terakhir dari lingkungan nih, gimana nih kira-kira harus gimana nih? Catatannya biasanya lebih banyak kalau dari lingkungan nih. Saya mungkin simple aja sih ya. Mudah-mudahan dengan adanya revisi RT RW ini menjadikan Kabupaten Bogor ini adalah rumah kita yang aman, nyaman, berkelanjutan, yang mana kita jaga alam, maka produktif. Ekonominya. Oh ya, ada produktif, aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Yang mana kita menjaga alam, maka alam pun akan menjaga kita. Karena memang kita mesti melibatkan banyak pihak nih gitu kan ya, dengan partisipatif, maka tidak mudah-mudahan semua pihak tidak hanya mengkritisi, tapi mudah-mudahan menjadi bagian dari solusi, sehingga kita tidak hanya menuntut perubahan, tapi mari kita ciptakan perubahan bersama-sama. Wah, luar biasa. Keren banget ya. Jadi yang pasti itu perubahan memang ya. Semua tidak ada yang pasti ada perubahan. Jadi saya tadi nyatet nih, banyak banget nih. Jadi memang kuncinya tadi itu berarti kan comparative advantage ya, kekasan, diferensiasi dari Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor ini sebagai suatu wilayah itu kan ya mungkin sama ya, kayak tadi kan selalu analoginya selalu rumah tangga nih kalau nyusun rencana tata ruang itu tadi kan kamar-kamar, anak gitu ya. Kabupaten Bogor ini sebagai anaknya itu juga pasti punya keunikan kan gitu ya, punya
ya mungkin yang satu tuh rajin belajar dari Kabupaten Bogor ini mungkin tipikal yang ngayomin ya karena jadi pelindung. Jadi pelindung bagian bawahnya, jadi harus konsepsi itu harus dipertahankan. Jadi kekasan itu tadi juga cocok dengan ini cocok dengan tadi sampaikan Pak Andi punya kawasan wisata yang alam yang indah gitu, selalu disinggung-singgung nih Puncak nih, cocok nih dengan jargonnya Ibu Bupati yang the city of sport and tourism. Nah, itu harus dijaga nih. Ini saya coba nyatet mengkutip tadi ya dari narasumber kita kali ini tuh, sama satu lagi tuh yang tadi terakhir nih dari Bu Hilda tuh, aman, nyaman, produktif, berkelanjutan gitu kan. Jadi ya memang menyusun ruang yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan ini harus cari titik keseimbangan yang nggak bisa disusun sendirian. Betul banget. Gitu ya. Sama-sama. Jadi sama-sama buat insan planner. Nanti kita kita berharap nanti ngasih masukan gitu ya, ngasih masukan. Mudah-mudahan nanti di podcast hari ini juga teman-teman bisa kira-kira apa sih yang harus diperhatikan gitu ya. Ya, boleh ya kayak gitu ya. Nanti Ya, rekan-rekan gitu ya nanti kan ya ngasih komen ngasih komen. Kira-kira tata ruang Kabupaten Bogor gini nih. Nah, nanti kita catat ya, kita catat. Nah, nanti buat catatan juga buat kita nih, buat kita Bapeda Litbang, buat tim penyusun dan buat rekan-rekan sekalian. Itu ya. Seru ya? Seru banget. Itu menambah wawasan buat saya dan insan planners di rumah juga tentunya obrolan kita pada hari ini ya Pak Dito. Iya, betul. Ya, ini karena nggak kerasa ya Pak Dito ya Iya, kalau mau ngobrol tentang tata ruang nih kayaknya terus nggak ada habisnya. Jadi mungkin besok-besok Bapak Ibu bisa datang kembali, kita ngobrol lagi. Lebih jauh tentang RT RW. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di Warteg Bogor. Semoga tadi revisi RT RW Kabupaten Bogor berjalan dengan lancar dan sesuai apa yang diharapkan. Nah, itu dia Insan Planner, obrolan kita dengan para narasumber di hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube-nya Bapeda Litbang Kabupaten Bogor. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.